Ardi, pria berusia 27 tahun. Hidup seperti kebanyakan orang kota besar. Pagi sibuk, macet, lembur, malam sepi. Ia tinggal di sebuah kamar kos kecil di kawasan Palmerah. Bekerja sebagai programmer di sebuah startup yang sedang berkembang. Hidupnya nyaris datar, tak ada yang aneh. Hingga malam itu. Semuanya bermula 2 minggu lalu. Sekitar pukul 11 malam, Ardi berjalan sendirian dari halte menuju kos. Jalanan sudah lengang. Lampu trotoar berkedip lemah. Angin malam menampar wajah dengan bau aspal dan debu kering. Langkahnya cepat, tapi tiba-tiba ia berhenti. Di seberang jalan, di bawah cahaya lampu oranye yang redup, berdiri satu sosok. Sosok itu sepenuhnya hitam, tak seperti orang berpakaian gelap, melainkan seperti bayangan yang berdiri tegak tanpa wajah, tanpa detail tubuh, seolah hitam itu adalah warna kulitnya, atau mungkin kulit bukan istilah yang tepat. Namun bukan penampilannya yang membuat Ardi mematung, tapi cara makhluk itu berjalan. Ia berjalan mundur, langkahnya pelan, kaku tapi teratur, selalu mundur, maju ke arah Ardi. Ardi terpaku. Awalnya mengira itu prank, tapi di jam segini tak ada tawa, tak ada kamera, tak ada siapa-siapa. Ia mengangkat ponsel, ingin merekam, tapi saat kamera dibuka, layar hanya menampilkan jalan kosong. Makhluk itu tak muncul di kamera. Ardi berbalik, mempercepat langkah, menyusuri gang kecil menuju kosan. Tapi saat ia melirik ke belakang, makhluk itu ikut berbelok ke gang yang sama. Masih berjalan mundur. Keesokan harinya, Ardi menganggap semua itu halusinasi, efek lembur, otak lelah. Tapi malam berikutnya, ia melihat makhluk itu lagi. Kali ini di dekat halte busway. Malam selanjutnya di pinggir minimarket. Lalu di bawah jembatan. Lokasinya berubah-ubah. Tapi satu hal tetap sama. Makhluk itu selalu berjalan mundur, selalu mengarah ke tempat Ardi berada. Dan anehnya, tidak ada orang lain yang melihatnya. Beberapa kali Ardi menunjuk makhluk itu ke orang di sekitar, tapi mereka hanya memandang kosong. Lalu melanjutkan langkah, seolah tak ada yang aneh, seolah makhluk itu tak pernah ada. Gangguan itu semakin intens. Ardi mulai menutup semua jendela, mematikan semua cermin, bahkan menghindari pulang malam. Tapi makhluk itu terus muncul. Tak pernah bicara, tak pernah lari, hanya berjalan, berjalan mundur, dan semakin dekat. Suatu malam, Ardi mulai mencari di internet, forum-forum misteri, Reddit, thread lama, dan satu posting membuat darahnya dingin. Jika kau melihat makhluk hitam yang berjalan mundur, jangan dekati. Tapi jangan pula terlalu jauh. Ia akan mencocokkan gerakan tubuhmu dengan gerakan terakhirmu sebelum kau seharusnya mati. Jika gerakan itu cocok, waktumu habis. Ardi membacanya berulang-ulang. Gerakan terakhir, kematian, dan ingatannya menjerat kembali ke masa SMA. Sebuah kecelakaan kecil. Ditabrak motor, masuk rumah sakit, tapi dokter bilang hanya gegar ringan. Tak ada yang serius. Tapi bagaimana jika ia seharusnya mati waktu itu? Dan makhluk itu sedang menagih takdir yang tertunda. Malam itu, saat Ardi menyalakan televisi di kamarnya, layar mendadak gelap. Kemudian muncul siluet hitam berjalan mundur, mengarah ke kamera. Padahal ia belum memindah channel. Ardi menoleh ke jendela. Makhluk itu sudah tidak di jalan, sudah berada di halaman kosnya. Dan malam ini, sepertinya makhluk itu tak sekadar lewat. Ardi menatap jendela kamar kosnya yang tertutup tirai tipis. Tapi ia tahu makhluk itu ada di luar, berdiri di halaman, di balik tembok. Mungkin hanya beberapa meter dari pintunya. Nafas Ardi memburu. Ia mundur pelan, meraih ponsel, tak berniat menelepon siapapun.
tapi hanya ingin merasa memegang sesuatu. Jari-jarinya gemetar, layarnya terang, namun tak ada sinyal, seperti semua jaringan hilang mendadak. Kemudian terdengar suara ketukan pelan di pintu kayu kamarnya. Tok, tok, tok. Ardi membeku. Itu bukan suara tukang kos, bukan juga suara iseng. Ketukannya terlalu pelan, terlalu teratur, seperti irama yang dihafal. Tok, jeda, 2 detik, tok, jeda, 2 detik, tok, seolah menirukan langkah kaki, langkah mundur. Ardi ingin bicara, tapi tenggorokannya mengering. Ia berdiri di tengah kamar, tak berani mendekat, tak berani mengintip. Hening, lalu gagang pintu mulai bergerak perlahan, berputar sendiri, tanpa dorongan dari luar, seolah sesuatu dari sisi lain sedang mencoba masuk, tapi tidak dengan paksa, seolah sedang menunggu izinnya. Ardi menguatkan diri, ia mundur ke sisi ranjang, mengambil kursi plastik, bersiap melempar jika sesuatu mendobrak. Namun pintu tak pernah terbuka. 1 menit, 2 menit, 5 menit, semua sunyi. Ardi mencoba mendekat perlahan. Ditempelkannya telinga ke permukaan pintu. Tak ada suara, bahkan jangkrik pun diam. Tapi saat ia berbalik, makhluk itu ada di dalam kamarnya. Sudah berada di sudut ruangan, masih berjalan mundur. 1 langkah, 2 langkah. Ardi tidak menjerit, tidak lari karena tubuhnya beku. Matanya menatap sosok gelap yang kini berada di lantai kamar, tapi bukan berdiri. Makhluk itu berjalan mundur di langit-langit kamar, menapak di atas kepala Ardi. Kaki dan lengannya tegak di plafon, seperti gravitasi tak berlaku. Setiap gerakannya menimbulkan suara kecil, seperti gesekan jari di permukaan kayu, dan dari tempat itu ia menunduk. Meski tak punya wajah, Ardi merasa ditatap. Tiba-tiba ponsel di tangannya menyala, layar berkedip. Jangan gerak, jika gerakanmu coba cocok dengannya, kau akan digantikan. Ardi menjatuhkan ponsel. Saat ia menoleh kembali, makhluk itu menghilang. Tapi bukan berarti pergi. Pintu kamarnya masih tertutup. Tirai jendela mulai bergerak pelan, meski tidak ada angin. Dan saat ia menunduk, di lantai ada bekas tapak hitam, seperti telapak kaki, tapi terbalik. Mulai dari dinding menuju tempat ia berdiri. Dan semuanya berakhir begitu saja malam itu. Makhluk itu tidak muncul lagi. Tidak besoknya, tidak malam selanjutnya. Tapi sejak saat itu, gerakan Ardi menjadi aneh. Tubuhnya mulai bergerak sedikit lebih lambat. Ia sering merasa kakinya ingin melangkah mundur sendiri. Bahkan saat berjalan biasa pun, bayangannya memantul ke arah yang salah, ke depan, bukan ke belakang. Ardi merasa makhluk itu tidak hanya datang, ia meninggalkan sesuatu atau menyalin sesuatu. Dan kini Ardi merasa dirinya bukan satu-satunya Ardi yang ada di kamar itu. Sejak malam itu, Ardi mulai memperhatikan sesuatu yang tak wajar pada dirinya sendiri. Ia bangun pagi dalam posisi yang tidak ia ingat saat tidur. Tangannya memegang gagang pintu, kakinya penuh debu dari luar kamar. Meski ia merasa tidak pernah keluar. Yang lebih mengganggu, cermin kamar mandi. Setiap kali ia bercermin, ada jeda sepersekian detik. Bayangannya tidak langsung mengikuti gerakan. Kadang telat mengedip, kadang diam saat ia bergerak. Seperti refleksi itu sedang berpikir, lalu memutuskan untuk meniru. Puncaknya terjadi saat pagi hari, saat ia sedang mencuci muka. Ia menunduk, menampung air, dan saat mendongak, bayangannya masih menunduk. 1 detik, 2 detik, lalu perlahan, sangat perlahan, bayangan itu mendongak dan menatapnya. Tapi yang dilihat bukan dirinya, wajah itu, wajah Ardi, tapi terbalik.
mata di bawah, mulut di atas, dan senyuman yang menyeringai seperti dilipat dari mimpi buruk. Ardi terjatuh ke belakang. Napasnya tercekat, cermin tidak pecah, tidak retak. Tapi kini permukaannya buram, seolah sedang mengembun dari dalam. Tiba-tiba muncul bekas telapak tangan dari sisi dalam cermin. Ardi tidak sanggup lagi menatapnya. Ia mengambil handuk, menutupi permukaan kaca itu. Dan saat keluar dari kamar mandi, ia merasakan sesuatu yang lebih gila. Pintu kamarnya terbuka, dan di balik pintu ada dirinya. Sedang duduk, membelakanginya, diam, tak bergerak. Baju yang sama, celana yang sama, bahkan sandal jepit yang sama. Ardi nyaris tidak bisa bernapas. Tubuhnya gemetar, tapi suara hatinya hanya berbisik satu hal. Kalau itu aku, siapa aku yang sedang berdiri sekarang? Ia ingin keluar, ingin lari, tapi sekujur tubuhnya berat. Pandangannya mulai kabur, napasnya semakin pendek. Dan saat ia memberanikan diri menoleh ke arah sosok yang duduk itu, kursi itu kosong, tak ada siapapun. Tapi di tempat duduknya ada coretan di dinding, tulisan seperti dicakar dengan kuku. Gerakanmu mulai cocok, sisanya aku yang ambil. Ardi berlari keluar dari kamar, turun 3 lantai tanpa alas kaki. Tak sempat ambil dompet, tak sempat pamit. Ia hanya ingin pergi, jauh dari tempat itu, dari bayangan, dari cermin, dari dirinya sendiri. Namun saat ia tiba di luar, di trotoar depan gang kos, semua orang di jalan menatapnya, bukan karena ia lari ketakutan, tapi karena cara ia berjalan, langkahnya mundur tanpa ia sadari, tanpa ia inginkan. Dan kini semua orang bisa melihatnya, tapi mereka tidak melihat Ardi. Mereka melihat yang satu lagi. Saat Ardi berdiri di pinggir jalan, tubuhnya berkeringat dingin, tapi mata semua orang tertuju kepadanya, atau lebih tepatnya kepada yang ada di belakangnya. Ia berbalik, pelan, tapi tak ada siapa-siapa. Jalan kosong, hanya suara motor jauh dan angin kering. Namun ekspresi mereka tetap menatap ke arah yang sama. Beberapa wajah terlihat bingung, beberapa panik, bahkan satu ibu menarik anaknya dan menyeberang sambil menghindar, seolah melihat sesuatu yang bukan manusia. Ardi mencoba menyapa seorang bapak tua yang berdiri di pinggir warung. "Pak, saya, kenapa orang-orang?" Tapi sebelum kalimatnya selesai, pria tua itu mundur 2 langkah. Wajahnya pucat. "Jangan dekat-dekat, nak, itu di belakangmu jalan mundur." Tapi bayangannya ke depan, Ardi membeku. Ia menoleh ke bawah dan benar, bayangan tubuhnya memantul ke arah depan, bukan ke belakang, seperti arah matahari seharusnya. Bayangan itu tidak mengikuti gerakannya, bahkan saat ia berhenti, bayangan itu terus melangkah maju. Bayangan itu sedang meninggalkannya. Dan dari arah jalan kecil yang sepi, suara langkah terdengar. Langkah sepatu, tapi mundur. Dari balik gang, sosok hitam itu muncul lagi. Namun kali ini, wujudnya lebih jelas. Lebih menyerupai Ardi, tapi wajahnya kosong. Kulitnya hitam seperti gosong. Dan matanya sama persis seperti milik Ardi. Sosok itu tidak langsung mendekat. Ia berhenti beberapa meter, lalu berbalik dan berjalan mundur menyeberangi jalan. Namun semua orang yang melihat langsung memalingkan wajah. Satu pria muda sampai jatuh dari motornya. Anak-anak menangis, bahkan seekor anjing liar yang biasanya menggonggong kini menunduk dan lari terbirit-birit. Ardi mulai sadar yang mereka lihat bukan sekadar makhluk, tapi salinan. Satu versi dari dirinya yang tertinggal saat hidupnya seharusnya berakhir. Versi yang tidak sempat mati, versi yang kini menagih tempatnya kembali. Ia berdiri di depan cermin besar minimarket 24 jam.
menatap refleksinya dalam-dalam, dan bertanya dalam hati, kalau aku bukan yang asli, siapa yang akan lebih dulu menghilang saat kita berdiri bersama? Cerminnya tidak menjawab, tapi pantulan di dalamnya tersenyum lebih dulu. Pantulan itu tersenyum, tapi Ardi tidak. Dan dalam sepersekian detik, ia tahu yang dicermin bukan dia. Itu bukan sekadar pantulan. Itu seseorang lain atau sesuatu yang menempati ruang di balik permukaan kaca. Ia meniru wajah Ardi, tapi matanya terlalu tenang, senyumannya terlalu sabar, seolah ia sudah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Dan saat Ardi mengangkat tangannya, pantulan itu tidak mengikutinya, justru melangkah mundur dari dalam kaca, meninggalkan Ardi sendirian. Tapi tidak sepenuhnya sendirian. Bayangan Ardi yang berjalan ke arah berlawanan masih ada di belakangnya, masih menyusuri trotoar kota seperti makhluk tak kasat mata, bergerak mundur tanpa henti. Ardi jatuh terduduk di trotoar. Dunia di sekelilingnya tetap berjalan normal. Mobil lewat, orang-orang bicara, tapi ia merasa seperti hidup dalam dimensi tipis di ambang antara nyata dan sisa. Di saat itu, suara samar muncul di dalam kepalanya. Bukan suara sendiri, tapi berat, dalam, lirih. Kau pernah hampir mati, tapi tidak. Kami mengambil sisanya, dan sekarang waktunya membayar. Ardi menutup telinga, tapi suara itu tetap ada. Masuk ke dalam pikirannya, mengingatkan sesuatu yang dulu ia lupakan, kecelakaan itu. Bertahun lalu, Ardi pernah ditabrak motor saat pulang sekolah. Semua orang bilang, itu keajaiban. Ia selamat, tapi setelah itu, ia sering mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya sendiri, tapi mundur, menangis. Tapi tangisnya terbalik. Dan sekarang mimpi itu menjadi nyata. Ardi mulai mengerti. Makhluk itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Bayangan yang tertinggal, versi dirinya yang seharusnya terkubur, tapi terperangkap. Malam itu, Ardi tidak pulang ke kos. Ia menginap di warnet tua yang masih buka 24 jam. Duduk di bilik nomor ke-7, menatap layar, mencari. Dan di satu forum lokal yang penuh cerita horor dan pengakuan, ia menemukan satu nama yang membuat darahnya berhenti mengalir. Gerakan terbalik, sebuah istilah lama dari cerita mistis daerah tentang orang-orang yang hidupnya selisih satu gerakan dari kematiannya. Mereka yang lolos dari maut tapi tak sepenuhnya kembali sebagai diri yang sama. Mereka akan diikuti oleh salinan yang berjalan terbalik sampai keduanya menyatu, atau sampai salah satunya menghilang. Dan yang paling mengerikan dari catatan itu, selalu ada satu tanda sebelum tubuh aslimu digantikan. Saat bayanganmu menatap ke arah yang tak sama dengan cahaya, berarti ia sedang mencari jalannya untuk mengambil alih. Ardi menoleh ke lantai warnet, bayangan kakinya mengarah ke samping. Padahal cahaya datang dari atas. Bayangan itu tak lagi mengikuti arah cahaya. Ia bergerak sendiri, punya kehendak sendiri. Ardi menunduk, menatap lantai warnet. Nafasnya sesak, tubuhnya mulai terasa berat, seperti ditarik dari dalam, bukan dari luar, tapi dari dirinya sendiri. Ia berdiri perlahan, melangkah mundur menjauhi meja komputer, tapi bayangannya tidak mundur. Bayangannya tetap diam, dan dari ujung ruang bilik, bayangan itu mulai berdiri. Bukan sekadar pantulan, tapi berwujud. Bayangan itu berdiri dari lantai, menyerupai tubuhnya, tapi matanya gelap seperti lubang kosong. Bayangan itu berbicara, tapi tidak lewat mulut, langsung ke kepala Ardi. Waktumu sudah habis, kau hidup di jalur yang bukan milikmu.
Sekarang aku mengambilnya." Ardi berbalik, berlari keluar warnet. Hujan deras mengguyur kota, tapi jalanan terasa asing. Semua papan nama toko tertulis terbalik. Mobil melaju pelan, mundur. Wajah-wajah orang yang ia lewati memandangnya dengan terbalik, seperti ia memasuki dunia yang salah arah. Atau justru selama ini ia yang salah arah. Ia berhenti di tengah perempatan kota, basah kuyup, terengah. Lalu ia melihatnya lagi, dirinya sendiri, berdiri di seberang jalan, tenang, tak basah sama sekali, dengan wajah yang sama, tapi matanya menatap lurus. Wujud itu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Ardi, dan semua lampu jalan padam, gelap, hening, kosong. Tiba-tiba Ardi terbangun di kamar kos. Jendela terbuka sedikit, matahari pagi menyelinap masuk. Ia berdiri perlahan, badannya terasa ringan, tapi anehnya semua gerakannya terasa lebih sinkron. Cermin di kamar menampilkan bayangan yang sempurna. Bayangannya mengikuti setiap gerakan tanpa jeda. Tak ada keterlambatan, tak ada anomali. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, makhluk itu tidak muncul. Hari itu Ardi kembali bekerja. Makan siang seperti biasa. Bahkan teman-temannya bilang ia terlihat lebih tenang, lebih rapi, lebih hidup. Tapi hanya Ardi yang tahu, ada satu hal yang berubah. Bukan di luar, tapi di dalam. Malam itu, sebelum tidur, ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya lama, dan tiba-tiba ia berkata tanpa suara, hanya dengan bibir, "Sekarang giliranmu." Dan pantulan di cermin tersenyum lebih lebar daripada wajah Ardi yang asli. Karena pada akhirnya salah satu dari mereka memang harus menghilang. Dan yang tersisa belum tentu manusia.